Di salah satu kamar rumah sakit terbesar di Jawa Barat, aroma obat dan suara mesin monitor detak jantung menjadi nyanyian sunyi yang menyesakkan. Seorang wanita muda bernama Salma Nur Azizah, terbaring lemah di atas ranjang putih yang dingin. Tubuhnya kurus, pipinya tirus, dan kulitnya pucat. Tatapan matanya kosong menatap langit-langit kamar. Penyakit lupus yang ia derita selama 2 tahun terakhir kini mencapai puncaknya. Dokter mengatakan kondisinya kritis, dan jika tak segera mendapatkan perawatan khusus, nyawanya bisa tak tertolong. Di sudut kamar, Bu Rini, ibunya, duduk terisak sambil memegangi tas lusuh yang hanya berisi sisa uang untuk membeli makan malam. Sementara sang ayah, Pak Arman, hanya berdiri terpaku, menatap anak sulungnya tanpa daya. Mereka sudah menjual sawah, sepeda motor, bahkan cincin kawin. Tapi biaya rumah sakit begitu besar, seperti menelan habis sisa harapan yang tersisa. "Pak, kita harus bagaimana lagi?" tanya Bu Rini dengan suara serak. Pak Arman hanya menggeleng pelan, air mata jatuh perlahan dari sudut matanya yang lelah. Salma mendengar suara ibunya, meski samar. Ia berusaha tersenyum, walau nyeri di dadanya begitu menyiksa. "Bu, kalau memang tidak sanggup." "Salma, ikhlas, Bu," bisiknya lemah. Ucapan itu menghantam seperti palu ke hati kedua orang tuanya. Bagaimana bisa anak sekuat dan sebaik Salma menyerah? Padahal ia selama ini selalu menyembunyikan rasa sakitnya demi tidak membuat keluarga khawatir. Di lorong rumah sakit, sang adik, Rehan, baru saja selesai menumpang wifi dari warung kopi dekat rumah sakit. Ia memandangi foto Salma di ponselnya, wajah yang dulu ceria, kini penuh selang dan infus. Dengan tangan gemetar, ia mulai menulis sesuatu. Bukan untuk teman atau guru, tapi untuk seseorang yang bahkan belum tentu akan membaca, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Rehan menulis dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ia ceritakan semua, tanpa rekayasa. Ia hanya ingin satu hal, kakaknya bisa bertahan hidup. "Pak Gubernur, tolong baca surat saya ini. Kakak saya sedang sakit parah, dan orang tua saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Kami tidak minta apa-apa kecuali pertolongan. Kalaupun Bapak tidak bisa bantu, setidaknya Bapak tahu, ada satu nyawa rakyat kecil yang sedang bertarung sendirian di rumah sakit ini," tulis Rehan. Ia unggah surat itu ke media sosial, menyertakan foto Salma dan tagar-tagar Salma butuh bantuan. Malam itu hujan turun deras, seperti langit ikut menangis. Di kamar rumah sakit, Salma kembali mengalami sesak napas. Dokter masuk terburu-buru bersama perawat. Tangisan Bu Rini pecah, dan Pak Arman bersujud di lantai sambil berdoa lirih, memohon keajaiban yang mungkin hanya tinggal mitos. "Ya Allah, jika memang tidak ada manusia yang bisa menolong, Engkau saja yang bertindak," bisiknya. Sementara itu, di tempat lain, postingan Rehan mulai menyebar. Satu demi satu komentar bermunculan. Ada yang menangis membaca ceritanya, ada yang menyebut dan menandai akun resmi pemerintah Jawa Barat. Harapan kecil itu, yang dituliskan dengan jari yang gemetar dan hati penuh doa, mulai mengalir menjangkau mata-mata yang lebih luas. Tapi malam itu, keluarga Salma belum tahu, keajaiban sedang berjalan pelan-pelan mendekati mereka. Di ujung malam, di lorong yang dingin, Rehan kembali duduk sambil menggenggam tangan kakaknya. Ia tak punya uang, tak punya kuasa, tapi ia punya cinta yang tulus. Dan kadang, cinta seperti itu cukup kuat untuk mengguncang langit, atau mungkin mengetuk hati seorang pemimpin. Pagi menyingsing dengan mendung kelabu, namun tidak ada satupun cahaya matahari yang mampu menghangatkan hati keluarga Salma. Di kamar 307, mesin infus berdetak pelan seiring detak jantung yang semakin lemah. Dokter datang pagi itu dengan wajah serius. "Kami butuh memindahkan Salma ke ICU. Tapi untuk itu, biayanya akan bertambah besar." "Maaf, Pak, Bu," ucap dokter sambil menatap mereka penuh iba. Kalimat itu seperti sembilu, menancap di dada Pak Arman dan Bu Rini yang sudah kehabisan segala cara. Pak Arman mengangguk lemah, tapi langkahnya gontai. Ia keluar kamar dan pergi ke bagian administrasi. Ia tahu ia tak punya uang lagi, tapi ia datang hanya untuk satu hal, meminta waktu. "Saya janji akan cari pinjaman, 2 hari. Hanya 2 hari, tolong izinkan anak saya masuk ICU," katanya dengan suara bergetar. Petugas rumah sakit terdiam, menahan air mata. Sudah banyak mereka lihat keluarga miskin merintih seperti itu, dan itu selalu menyakitkan. Sementara itu, Rehan kembali memandangi ponselnya.
Belum ada balasan dari siapapun yang ia tandai. Tapi notifikasi mulai ramai. Beberapa akun besar membagikan suratnya, bahkan seorang influencer lokal ikut menaruh perhatian. Meski belum ada kejelasan, itu adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Ia menatap kakaknya dan berbisik, "Tunggu ya, Kak. Rehan janji, seseorang akan datang bantu kita." Salma, meski lemah, membuka mata dan tersenyum lirih. "Kamu anak baik, jangan terlalu berharap, nak. Kadang, kebaikan kita tak selalu dipedulikan." Rehan menahan tangis. Ia tidak peduli siapa yang membaca atau tidak membaca suratnya. Ia hanya ingin mencoba, sebelum benar-benar kehilangan. Di sebuah ruangan megah di Gedung Sate, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, sedang menyelesaikan rapat anggaran pendidikan. Ia selalu membuka akun media sosialnya setiap selesai rapat, sebuah kebiasaan kecil untuk tetap terhubung dengan rakyat. Hari itu, matanya tertumbuk pada satu postingan yang dibagikan berkali-kali, surat dari seorang remaja bernama Rehan. Ia membacanya perlahan, dari awal sampai akhir, tanpa melewatkan satu kata pun. Wajah Deddy berubah, matanya berkaca-kaca, dan ia langsung berdiri dari kursinya. "Hubungi RS tempat Salma dirawat. Suruh mereka siapkan ruang ICU. Biayanya saya tanggung. Segera," perintahnya tegas. Ia tahu, detik-detik seperti itu bisa jadi penentu antara hidup dan mati. Ini bukan tentang pencitraan, ini tentang kemanusiaan. Dan ia tidak akan membiarkan satupun rakyatnya kehilangan harapan karena kemiskinan. Di rumah sakit, Pak Arman hampir jatuh tersungkur di depan kasir ketika diberitahu bahwa tagihan pengobatan Salma akan dihentikan, karena ada pihak yang akan menanggung semuanya. Petugas belum sempat menjelaskan siapa, tapi ia hanya berkata, "Bapak boleh menangis, karena keajaiban baru saja datang." Pak Arman terduduk di lantai, menggenggam tangan istrinya yang ikut menangis tak percaya. Mereka saling memeluk seperti anak kecil yang akhirnya menemukan jalan pulang setelah tersesat lama di hutan penderitaan. Tak lama kemudian, tim medis datang membawa tandu. "Kami bawa Salma ke ICU sekarang." Rehan berlari ke samping Salma sambil berkata, "Kak, seseorang mendengar kita." "Aku nggak bohong, Kak. Kita masih punya harapan." Salma menatap langit-langit sambil meneteskan air mata. Mungkin, kali ini, doanya benar-benar sampai ke langit. Rehan duduk sendiri di ruang tunggu rumah sakit, memandangi layar ponselnya yang penuh notifikasi. Matanya merah karena tak tidur semalaman. Surat yang ia tulis telah menyebar luas. Namun ia masih belum tahu bahwa surat itu telah dibaca oleh Gubernur Jawa Barat sendiri. Ia belum tahu bahwa saat ini, nyawa kakaknya sedang dijaga oleh tangan-tangan yang diutus langsung dari rasa kemanusiaan seorang pemimpin. Di ruang ICU, Salma terbaring dengan alat bantu napas dan monitor detak jantung. Tubuhnya lemah, tapi senyum kecil sempat terukir ketika ia sadar bahwa dirinya telah dipindahkan. Ia merasa dingin, tapi tidak sendiri. Ia tahu ada kekuatan besar yang sedang bergerak untuk menyelamatkannya. Doanya malam tadi, mungkin benar-benar sampai. Ia ingin berbicara, tapi hanya bisa menatap lampu-lampu di langit-langit yang kini terasa seperti bintang di langit yang menyemangati. Di tempat berbeda, Gubernur Deddy Mulyadi menginstruksikan timnya untuk memastikan kondisi keluarga Salma. Ia meminta laporan harian, tidak hanya dari pihak rumah sakit tapi juga dari relawan pendamping. "Saya ingin tahu perkembangan Salma, dan juga keluarganya. Pastikan mereka punya tempat tinggal layak sementara anaknya dirawat. Kita bantu bukan setengah-setengah," ucapnya tegas. Kalimat itu bukan formalitas, itu adalah janji nurani. Bu Rini yang semula duduk menunggu di tangga belakang rumah sakit, kini dibawa ke ruang istirahat khusus keluarga pasien ICU. Ada makanan hangat, selimut bersih, dan bahkan sumbangan dari beberapa warga yang ikut terharu dengan kisah Salma. Ia menangis tanpa suara. Dunia yang semula begitu gelap, kini perlahan menyala. "Ya Allah, Engkau benar-benar mendengar kami," bisiknya lirih sambil menggenggam tangan suaminya. Sore harinya, seorang pria berpakaian batik sederhana, tanpa pengawalan ketat, masuk ke rumah sakit. Ia tidak langsung mengarah ke ruangan VIP, tapi justru menuju ruang tunggu keluarga pasien. Semua orang kaget ketika menyadari, itulah Gubernur Deddy Mulyadi. Wajahnya hangat, dan senyum kecilnya membuat lorong yang dingin seolah penuh cahaya. Ia langsung menghampiri Pak Arman dan Bu Rini. "Saya Deddy, boleh saya duduk sebentar?" ucapnya dengan sopan. Pak Arman dan Bu Rini tercekat, tak percaya.
Mereka berdua berdiri terbata, dan tanpa sadar menitikkan air mata. Dedi menggenggam tangan mereka dan berkata, "Saya sudah baca surat Rehan. Kalian luar biasa, anak kalian pejuang yang kuat. Selama saya masih di sini, kalian tidak sendiri." Tangisan pun pecah. Bukan tangisan duka, tapi tangisan lega, bahagia, dan rasa syukur yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tak lama kemudian, Rehan datang membawa 2 bungkus nasi bungkus. Ia terhenti di ambang pintu ketika melihat siapa yang sedang duduk bersama orang tuanya. Matanya membelalak. "Pak, itu Bapak Gubernur." Dedi berdiri, menghampiri Rehan, dan memeluknya erat. "Terima kasih, Nak. Suratmu menyentuh hati banyak orang, termasuk saya. Jangan pernah anggap usahamu sia-sia. Karena satu kata tulus bisa menyelamatkan 1 nyawa," katanya lirih di telinga Rehan. Hari itu menjadi titik balik. Tidak hanya bagi keluarga Salma, tapi juga bagi banyak rakyat kecil yang menyaksikan peristiwa ini lewat berita dan media sosial. Kisah tentang pemuda bernama Rehan yang menulis surat demi kakaknya, dan seorang pemimpin bernama Dedi yang turun langsung menolong tanpa protokol berlebihan, menjadi api kecil yang menyalakan semangat banyak orang. Dan bagi Salma, meski tubuhnya masih lemah, hatinya kini penuh kekuatan, karena ia tahu, ia dicintai, bukan hanya oleh keluarganya, tapi oleh seluruh negeri. Sore menjelang malam, suasana rumah sakit seketika hening ketika Gubernur Dedi Mulyadi memutuskan untuk menjenguk langsung Salma di ruang ICU. Tak ada kamera, tak ada media, hanya niat tulus dari seorang pemimpin yang tergerak oleh kesedihan rakyatnya. Ia berdiri sejenak di depan ruang isolasi, memandangi tubuh lemah Salma di balik dinding kaca. "Kamu harus kuat, Nak, banyak orang berdoa untukmu," ucapnya pelan, nyaris seperti bisikan doa. Rehan yang berdiri di sampingnya menggenggam erat tangan ibunya. Ia masih belum percaya bahwa surat sederhananya telah mengetuk hati orang paling penting di provinsi ini. Dedi menoleh ke arah Rehan dan mengusap kepalanya, "Kamu anak yang luar biasa. Kalau saja semua orang punya hati seperti kamu, Jawa Barat akan jauh lebih damai." Rehan menunduk, menahan tangis haru. Ia tidak ingin dianggap hebat, ia hanya ingin kakaknya hidup. Di dalam ruangan ICU, Salma membuka mata. Samar-samar ia melihat sosok lelaki yang tak dikenalnya sebelumnya, tapi senyumnya hangat, dan aura wajahnya seperti membawa ketenangan. "Itu siapa, Bu?" tanyanya pelan. Bu Rini menahan tangis dan menjawab, "Itu Pak Dedi, Gubernur kita, Nak. Beliau yang menanggung semua biaya pengobatanmu." Salma terdiam. Butiran air mata mengalir dari sudut matanya, bukan karena sakit, tapi karena merasa dicintai oleh seseorang yang bahkan tak punya hubungan darah dengannya. Dedi melangkah masuk pelan-pelan. Ia berdiri di sisi tempat tidur Salma dan berkata dengan suara rendah, "Salma, saya Dedi. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya orang yang ingin kamu sembuh." Tangan Salma terangkat pelan, mencoba menjangkau tangannya. Dedi menyambutnya tanpa ragu, menggenggam erat jemari lemah itu. "Terima kasih, Pak, terima kasih," bisik Salma, hampir tak terdengar. Tapi bagi Dedi, kata-kata itu menggema dalam-dalam di hatinya. Ia duduk di samping tempat tidur Salma cukup lama. Ia tidak bicara banyak, hanya mendengarkan Salma berbicara pelan tentang mimpinya menjadi guru tetap di kampung, tentang anak-anak kecil yang ingin ia ajar, dan tentang ketakutannya meninggal sebelum sempat membahagiakan orang tuanya. Dedi mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. "Kamu akan sembuh, dan kamu akan jadi guru terbaik di kampungmu," katanya dengan keyakinan penuh. Waktu terasa berhenti sejenak di ruangan itu. Tak ada jabatan, tak ada protokol. Hanya ada seorang pemimpin dan seorang rakyat kecil yang saling menggenggam harapan. Di luar ruangan, perawat, staf rumah sakit, bahkan beberapa pasien yang melihat dari kejauhan tak kuasa menahan tangis. Mereka menyaksikan sesuatu yang jarang terlihat di dunia ini, seorang pejabat yang benar-benar turun sebagai manusia. Sebelum pulang, Dedi meninggalkan sepucuk surat kecil di meja dekat ranjang Salma. Isinya singkat, "Untuk Salma Nur Azizah, jangan pernah takut miskin. Yang miskin bukan yang tidak punya uang, tapi yang kehilangan harapan. Kamu kaya karena kamu punya cinta dari keluarga dan doa dari seluruh rakyat Jawa Barat, Dedi Mulyadi." Malam itu, meski tubuh Salma masih melemah dan mesin ICU terus berbunyi, namun seluruh ruangan terasa hangat. Bukan karena suhu, tapi karena ada satu kekuatan besar yang menyelimuti semuanya, ketulusan. Dan bagi keluarga Salma,
malam itu menjadi malam pertama setelah sekian lama yang bisa mereka lalui tanpa rasa takut akan kehilangan. Esok paginya, udara rumah sakit terasa berbeda. Para perawat tersenyum ramah, para pasien saling menyapa hangat. Kabar tentang kedatangan Gubernur Deddy Mulyadi sudah tersebar ke seluruh penjuru bangsal. Bukan karena sensasi, tapi karena ketulusan yang dibawanya. Ruang ICU tempat Salma dirawat kini jadi pusat harapan, tempat doa dan semangat rakyat kecil berkumpul tanpa disadari. Salma mulai menunjukkan tanda-tanda membaik. Nafasnya lebih teratur, kulitnya mulai menghangat, dan matanya kini tak lagi kosong. Dokter yang merawatnya bahkan sempat berkata, mungkin bukan hanya obat yang menyembuhkan, tapi ketulusan, cinta keluarga, dan keyakinan. Bu Rini tak berhenti memeluk Salma tiap kali ia bangun, berbisik syukur tanpa henti. Ia tak percaya bahwa anaknya yang semalam hampir tiada, kini perlahan kembali dari ambang maut. Di luar kamar, Rehan duduk di bangku taman kecil rumah sakit. Ia menatap langit biru dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Dari seorang siswa SMA yang tak punya apa-apa, kini namanya disebut-sebut sebagai simbol harapan. Banyak wartawan ingin mewawancarainya, tapi Rehan menolak. Saya bukan siapa-siapa, saya cuma ingin kakak saya sembuh, ujarnya tenang. Sore itu, Gubernur Deddy datang lagi, kali ini dengan pakaian lebih santai dan membawa sesuatu di tangannya, sebuah buku tulis berwarna hijau dengan tulisan, Mimpi Salma, di sampulnya. Ia menyerahkannya langsung kepada Salma. Kamu, boleh menulis semua mimpi di sini, satu-satu. Karena saya percaya, kalau kamu menulisnya dengan keyakinan, suatu hari kamu akan mewujudkannya, ucapnya sambil tersenyum. Salma menerima buku itu dengan tangan bergetar. Ia membuka halaman pertama dan menulis perlahan. Mimpi 1, sembuh total. Mimpi 2, jadi guru tetap di kampung. Mimpi 3, membalas semua kebaikan orang-orang yang sudah menyelamatkanku. Air matanya jatuh membasahi tulisan pertamanya, tapi kali ini bukan air mata putus asa, melainkan air mata harapan. Pak Arman yang berdiri di belakang mereka mendekat dan menjabat tangan Deddy dengan erat. Pak Gubernur, kami tidak tahu harus membalas dengan apa. Bapak sudah lebih dari sekadar pemimpin bagi kami, Bapak seperti ayah kedua untuk Salma, ucapnya sambil terisak. Deddy menepuk bahu Pak Arman dan berkata, jangan dibalas apa-apa, Pak. Saya hanya menjalankan kewajiban saya sebagai pelayan rakyat. Doakan saja, agar saya tetap lurus dan tidak berubah. Di luar ruangan, suasana rumah sakit kini ramai oleh para donatur, relawan, bahkan warga sekitar yang ingin ikut membantu pasien-pasien lain. Cerita Salma telah menyalakan api empati yang selama ini tertutup kesibukan duniawi. Orang-orang mulai bergerak, tak menunggu jabatan atau kekuasaan, mereka hanya ingin jadi bagian dari keajaiban yang sama. Dan di ruang itu, di antara buku mimpi, senyum tulus, dan air mata harapan, Salma merasa hidupnya dimulai kembali. Ia tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk sembuh, tapi juga untuk menjalani kehidupan yang benar-benar berarti. Karena dalam kesakitan yang begitu dalam, ia menemukan satu hal paling berharga, bahwa harapan akan selalu menemukan jalannya, asal ada yang mau mendengarkan. Hari-hari di ruang ICU berubah menjadi rangkaian waktu yang penuh harap dan doa. Salma, yang dulunya hanya bisa terbaring lemah, kini mulai belajar menggerakkan jari-jarinya kembali. Setiap gerakan kecil menjadi perayaan besar bagi keluarganya. Bahkan sekadar membuka mata lebih lama dari biasanya sudah membuat Bu Rini memeluk perawat dengan air mata syukur yang tak bisa ditahan. Tim medis bekerja tanpa lelah. Dokter yang menangani Salma, Dr. Hanif, tergerak oleh kisah keluarga ini. Ia secara pribadi meminta izin kepada rumah sakit untuk mengawasi langsung seluruh proses perawatan Salma. Jarang saya temui pasien yang punya semangat hidup seperti ini, katanya. Ia tahu, bukan hanya obat yang menyelamatkan Salma, tapi gelombang cinta dan ketulusan yang menyelimuti tubuh lemah gadis itu. Rehan hampir setiap hari duduk di samping kakaknya, membacakan buku cerita atau sekadar menggambar di buku mimpi milik Salma. Setiap mimpi baru yang ditulis membuat Salma semangat untuk bertahan. Kak, kamu harus tambah satu lagi ya, kata Rehan sambil tersenyum. Salma mengangkat alisnya, bingung. Apa? Rehan menulis, mimpi 4, menulis buku tentang keajaiban hidupmu. Salma tersenyum lemah, dan untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, ia tertawa kecil. Gubernur Deddy tak henti mengirim bantuan. Bukan hanya biaya rumah sakit, tapi juga logistik untuk keluarga pasien lain yang butuh pertolongan.
Ia tahu bahwa kebaikan harus menular. Kalau saya hanya bantu Salma, saya belum cukup adil. Tapi kalau kebaikan ini bisa meluas, baru saya merasa berguna, ujarnya kepada stafnya. Ia mengubah krisis satu keluarga menjadi gerakan kemanusiaan yang membakar semangat satu provinsi. Pak Arman dan Bu Rini, yang selama ini hanya bisa mengangguk pasrah di hadapan dokter dan petugas, kini mulai belajar bicara dengan percaya diri. Kami bukan siapa-siapa, tapi kami merasa dihormati, kata Pak Arman saat diwawancarai stasiun TV lokal. Keluarga itu, yang sebelumnya tenggelam dalam bayang-bayang kemiskinan dan ketakutan, kini berdiri tegak membawa secercah harapan yang tak bisa dibeli oleh kekayaan apapun. Malam hari, ketika lampu rumah sakit mulai diredupkan, Salma menatap langit-langit sambil menggenggam buku mimpinya. Pak Gubernur, entah Bapak dengar atau tidak, tapi saya janji, kalau saya sembuh, saya akan jadi seperti Bapak, jadi manusia yang memberi hidup untuk orang lain, gumamnya lirih. Ia tahu, hidupnya tak akan sama lagi. Ia bukan hanya pasien, tapi penyintas yang akan membawa kisahnya menjadi pelita untuk orang lain. Di balik tirai kamar ICU, Rehan duduk tertidur dengan kepala bersandar di ranjang Salma. Sebuah ponsel tergenggam di tangannya, menampilkan notifikasi pesan dari staf gubernur. Besok Pak Dedi akan datang lagi. Beliau ingin mendengar langsung mimpi-mimpi Salma. Keesokan harinya, ruangan itu tak hanya akan menjadi tempat penyembuhan fisik, tapi juga tempat di mana satu demi satu mimpi akan mulai tumbuh di bawah sinar matahari pagi yang penuh harapan. Sudah 2 minggu Rara dirawat intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Setiap harinya adalah pertarungan antara harapan dan kenyataan yang pahit. Tubuhnya semakin lemah, namun tatapan matanya tetap menyala, seolah ingin memberitahu dunia bahwa ia belum menyerah. Di sampingnya, sang ibu, Bu Marni, terus menggenggam tangan anak semata wayangnya itu. Air matanya tak pernah berhenti menetes, terutama ketika dokter datang membawa kabar tentang biaya tambahan untuk terapi lanjutan yang harus segera dilakukan jika ingin mempertahankan harapan hidup Rara. Di lorong rumah sakit, Pak Jajang mondar-mandir dengan wajah gelisah. Surat jaminan dari Gubernur Dedi Mulyadi memang sudah masuk, namun dana itu belum cukup menutup biaya perawatan tambahan yang mendesak. Ia memberanikan diri kembali menghubungi staf khusus gubernur, menjelaskan kondisi terkini Rara. Tak disangka, malam itu juga Pak Dedi Mulyadi datang sendiri, mengenakan pakaian sederhana dan topi khasnya. Wajahnya menunduk prihatin ketika melihat kondisi Rara. "Pak, kami mohon, jangan tinggalkan kami sekarang," suara Pak Jajang bergetar di hadapan sang gubernur. Dedi Mulyadi menatap keluarga itu dengan penuh empati. Ia tak menjawab dengan kata-kata, melainkan langsung menelpon tim Dinsos dan memerintahkan tambahan dana darurat serta menugaskan 2 relawan untuk berjaga penuh di sisi keluarga Rara. "Anak ini harus sembuh, titik," ucapnya tegas namun penuh kelembutan. Malam itu menjadi malam yang haru bagi seluruh keluarga. Rara sempat membuka matanya beberapa detik saat mendengar suara Gubernur Dedi yang berkata, "Nak, bertahanlah. Banyak orang yang mendoakanmu. Aku percaya kamu kuat." Meskipun lemah, sudut bibir Rara sedikit terangkat. Air mata menetes di sudut matanya, bukan karena kesakitan, tetapi karena harapan yang kembali menyala. Keesokan harinya, terapi lanjutan dimulai. Alat-alat medis lebih lengkap didatangkan. Para perawat dan dokter bekerja dengan semangat yang berbeda. Mereka merasa bahwa kasus ini bukan sekadar tugas medis, tetapi misi kemanusiaan. Keluarga Rara pun merasa tidak sendiri lagi. Ada kekuatan baru, kekuatan dari orang-orang yang tulus ingin melihat Rara hidup. Kabar tentang kebaikan Gubernur Dedi Mulyadi menyebar ke media sosial. Banyak warganet yang mengirim doa dan dukungan moral. Bahkan beberapa di antaranya ikut menyumbang secara sukarela. Rara menjadi simbol harapan baru bagi rakyat kecil yang kerap diabaikan. Sosok Dedi Mulyadi kembali dielu-elukan, bukan karena jabatannya, tetapi karena kemanusiaannya. Di tengah perjalanan panjang itu, Pak Jajang dan Bu Marni mulai belajar menerima kenyataan dengan lebih ikhlas. Mereka tak lagi memikirkan soal uang, sebab mereka tahu mereka sedang tidak sendiri. Bahkan, mereka juga mulai mendoakan orang lain yang senasib dengan mereka, agar dapat menemukan cahaya harapan seperti yang mereka temukan dalam sosok sang Gubernur. Dan di balik tirai kamar rumah sakit itu, Rara sedang berjuang. Tubuhnya lemah, namun jiwanya tak runtuh. Ia tahu, di luar sana, ada tangan-tangan yang menggenggam erat doanya. Ia tahu,
Masih ada alasan untuk hidup, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk membalas semua kebaikan yang telah datang padanya di saat dunia seolah tak peduli. Di ruang rawat inap itu, wajah Sari mulai tampak berbeda. Pucatnya perlahan memudar, matanya yang selama ini redup mulai menunjukkan cahaya. Dr. Rendra, yang sejak awal menangani Sari, masuk dengan ekspresi terkejut. "Ini di luar dugaan saya." Sari merespons pengobatan dengan luar biasa. "Ini keajaiban," katanya lirih pada Pak Dharma dan Bu Murni yang terus mendampingi. Bu Murni langsung memeluk suaminya, menangis dalam diam. Ada harapan yang menyala di tengah duka yang panjang. Di luar kamar, Gubernur Deddy Mulyadi sedang berbicara dengan para dokter, memantau perkembangan pasien. Ia tak hanya datang memberikan bantuan dana, tapi juga memastikan perawatan berjalan dengan penuh kepedulian. "Saya ingin Sari sembuh bukan karena belas kasihan, tapi karena dia memang pantas hidup. Jangan sia-siakan nyawa muda seperti dia," ucap Deddy Mulyadi tegas. Kalimat itu membuat dokter dan perawat semakin semangat merawat Sari. Sementara itu, di rumah sakit, para pasien dan keluarganya mulai mendengar kisah tentang seorang perempuan miskin yang ditolong langsung oleh Gubernur Jawa Barat. Beberapa menangis, merasa terinspirasi. "Kalau pemimpin kayak Pak Deddy banyak, mungkin dunia akan lebih manusiawi," bisik seorang ibu kepada suaminya yang tengah dirawat. Nama Sari pun mulai menjadi harapan bagi banyak orang di sana. Pak Dharma duduk termenung di ruang tunggu, matanya menatap kosong ke jendela. Ia teringat masa lalu ketika ia tak bisa membelikan Sari baju sekolah karena uang tak cukup. "Maafkan ayah, Sari, baru kali ini ayah bisa memberimu sedikit rasa nyaman," gumamnya lirih. Air mata jatuh perlahan, membasahi pipinya yang penuh kerut dan penderitaan bertahun-tahun. Di malam hari, ketika suasana rumah sakit sepi dan hanya lampu redup yang menyala, Sari tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Napasnya masih lemah, tapi bibirnya bergerak pelan. "Ibu, ayah," suaranya nyaris tak terdengar, namun cukup membuat Bu Murni langsung menoleh dan memeluknya. "Sari, kamu sadar, Nak?" Tangis Bu Murni pecah. Momen itu menjadi titik balik harapan yang nyata bagi keluarga kecil itu. Kabar membaiknya Sari sampai ke telinga Deddy Mulyadi yang sedang berada di luar kota. Ia segera mengatur jadwal untuk kembali menjenguk. "Saya ingin melihat sendiri anak itu tersenyum," katanya kepada ajudannya. Bagi Deddy, Sari bukan sekadar rakyat kecil. Ia adalah simbol bahwa setiap nyawa di Jawa Barat layak diperjuangkan. Di sisi lain, seorang wartawan yang sedang membuat liputan tentang pasien miskin dan perhatian pemimpin daerah, mulai menjadikan kisah Sari sebagai topik utama. Foto Sari yang tengah terbaring, ditemani sang ibu, dengan keterangan, "Diselamatkan oleh hati nurani Gubernur," mulai tersebar di media sosial. Reaksi publik luar biasa, banyak yang tergerak membantu pasien lain yang nasibnya sama. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak Sari dirawat, senyumnya merekah meski tipis. Tangan kurusnya menggenggam tangan ibunya. "Terima kasih, Ibu, Ayah, dan Pak Gubernur," bisiknya lirih. Harapan yang dulu nyaris padam, kini perlahan menyala kembali. Jalan menuju kesembuhan masih panjang, tapi cahaya di ujung lorong itu kini mulai tampak nyata. Pagi itu, angin sejuk menerpa jendela ruang perawatan Rani di lantai 7 Rumah Sakit Besar Jawa Barat. Deddy Mulyadi, gubernur yang telah berjanji menyelamatkan nyawa Rani, kembali datang dengan wajah penuh empati. Di sudut ruangan, Ibu Rani yang sudah semalaman tak tidur, menyambutnya. Dengan air mata yang tak bisa dibendung, ia langsung mencium tangan Deddy dengan rasa haru. "Pak Gubernur, saya tak tahu harus berkata apa. Anak saya masih hidup karena Tuhan dan bantuan Bapak." Deddy menepuk bahu sang ibu dengan lembut. "Bu, doa ibu itu yang utama. Saya hanya jalan kecil dari kehendak Tuhan. Kita belum selesai berjuang. Saya sudah perintahkan tim medis terbaik untuk fokus ke pengobatan Rani, dan saya juga akan tanggung semua terapi lanjutannya." Sementara itu, Rani masih terbaring lemah. Matanya terbuka perlahan, dan suara lirihnya memanggil sang ibu. "Bu, sakitnya sudah nggak terlalu seperti kemarin, ada cahaya. Bu, yang hangat, aku pengen sembuh." Ibu Rani segera memeluk tubuh putrinya yang masih dipenuhi selang, dan untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, senyum harapan terbit di wajahnya yang kusut. Deddy kemudian berbincang serius dengan dokter kepala. Kondisi Rani sudah berangsur stabil, tapi masa kritis belum sepenuhnya lewat. "Saya akan bawa dia ke Singapura atau Jepang kalau perlu.
Jangan pikirkan biayanya, dia punya hak untuk hidup, ujar Dedi dengan sorot mata penuh tekad. Para perawat yang mendengar pun terdiam, menyadari betapa besar hati seorang pemimpin yang turun langsung menyentuh luka rakyatnya. Sore harinya, kabar tentang Gubernur Dedi Mulyadi yang membiayai pengobatan seorang wanita miskin mulai menyebar di media sosial. Banyak masyarakat tersentuh dan mendoakan kesembuhan Rani. Bahkan beberapa donatur mulai menghubungi pihak rumah sakit untuk ikut membantu. Namun Dedi menolak, bukan tentang uang, ini tentang kemanusiaan. Hari ini dia, besok bisa jadi anak kita. Ibu Rani yang mendengar itu hanya bisa menangis dan bersujud syukur di lantai. Dalam hati, ia memanjatkan doa agar Tuhan melipat gandakan kebaikan untuk sang gubernur. Kalau anakku sembuh, Pak, saya akan wakafkan hidup saya untuk bantu orang-orang seperti kami. Cukup kami saja yang merasakan sakitnya tak mampu berobat, katanya di hadapan Dedi. Malam pun turun perlahan di atas kota Jawa Barat. Di ruang perawatan, sinar remang menemani detak jantung Rani yang kini lebih stabil. Sementara di luar, Gubernur Dedi Mulyadi duduk di kursi panjang, memandangi langit. Dalam benaknya, ia tahu, perjuangan belum selesai. Tapi satu hal yang pasti, selama ia punya kuasa, tak akan ada lagi rakyat kecil yang harus memilih antara hidup dan mati hanya karena tak punya uang. 3 hari telah berlalu sejak kondisi Rani mulai membaik. Namun, pagi ini suasana mendadak tegang. Alarm mesin monitor tiba-tiba berbunyi keras. Detak jantung Rani yang semula stabil mendadak turun drastis. Ibu Rani yang tengah menyiapkan air wudhu langsung berlari histeris ke kamar rawat. "Anakku, Rani, ya Allah, jangan ambil dia sekarang," teriaknya dengan suara parau. Para perawat dan dokter bergegas masuk, mencoba menyelamatkan kondisi Rani yang tiba-tiba kembali kritis. Dokter kepala segera memberi perintah, segera siapkan alat pacu jantung. Jangan biarkan dia berhenti. Jantung Rani sempat berhenti selama 20 detik. Di luar ruang perawatan, Gubernur Dedi Mulyadi tiba dengan tergesa. Matanya langsung mencari Ibu Rani yang bersimpuh lemas di lantai koridor, menggenggam sajadah dengan air mata bercucuran. "Tuhan, kalau memang harus ada yang kau ambil, ambillah nyawa saya saja, bukan anak saya," lirih sang ibu memohon sambil menggenggam selembar foto Rani kecil yang penuh senyum. Di dalam ruangan, tubuh Rani bergetar hebat setelah diberikan kejut listrik kedua. Lalu, perlahan monitor menunjukkan tanda. Garis datar berubah menjadi gelombang lagi. Jantung Rani berdetak, para dokter menarik napas panjang, sebagian bahkan tampak berlinang air mata. "Dia kembali, dia kuat, dia menolak mati," ujar salah satu perawat dengan suara gemetar. Seolah ada kekuatan gaib yang menahannya dari pintu kematian. Dedi Mulyadi masuk ke ruangan, menggenggam tangan Rani yang lemah. "Kau gadis kuat, Rani. Kau belum boleh pergi, masih banyak yang harus kau lakukan di dunia ini," bisiknya pelan di telinga Rani. Dan keajaiban terjadi. Mata Rani terbuka perlahan. Meski lemah, ia menatap Dedi dan tersenyum samar. Air mata mengalir di pipinya. "Pak, terima kasih, saya dengar suara ibu, dan suara bapak, saya pulang." Ibu Rani tak kuasa menahan tangis. Ia masuk dan langsung memeluk anaknya erat. Tangis bahagia dan syukur memenuhi ruangan. "Kamu nggak boleh pergi, nak, hidup ibu nggak ada artinya tanpa kamu," ucap sang ibu sambil terus membelai rambut Rani yang masih lemas. Para perawat pun ikut terharu. Suasana yang semula penuh ketegangan berubah menjadi keharuan yang dalam. Di luar rumah sakit, ratusan warga sudah berkumpul, menyaksikan dari layar besar update kondisi Rani. Mereka berdoa bersama, bahkan beberapa di antaranya menyanyikan lagu-lagu penuh harapan. Rani, gadis dari keluarga tak mampu yang hampir kehilangan nyawa karena tak punya biaya, kini menjadi simbol perjuangan dan harapan bagi jutaan orang. Gubernur Dedi berdiri di hadapan warga dan berjanji, tak boleh ada lagi rakyat kita yang mati hanya karena miskin. "Saya bersumpah di hadapan kalian semua, sistem ini akan saya ubah." Malam itu, di antara cahaya lampu rumah sakit dan doa yang tak putus-putus, Rani tertidur dengan senyum damai. Untuk pertama kalinya, ia tak takut lagi dengan kematian. Ia tahu ada banyak tangan yang kini menjaganya. Dan di luar sana, seorang pemimpin sedang menyiapkan perubahan besar, perubahan yang lahir dari air mata seorang ibu dan tekad seorang rakyat kecil yang menolak menyerah pada nasib. Kini kisah Rani bukan lagi kisah tentang kemiskinan, tapi tentang harapan. Tentang bagaimana keajaiban bisa hadir ketika hati manusia bergerak dengan kasih dan keberanian.
Malam itu angin bertiup pelan di luar jendela kamar rawat intensif rumah sakit Hasan Sadikin. Rintik hujan menyapu kaca jendela dengan suara lembut, seakan ikut menangis bersama keluarga Yayah yang masih berjaga. Tubuh Yayah tampak lebih lemah dari sebelumnya. Alat bantu napas masih terpasang erat di wajahnya, sementara infus dan selang-selang lain menggantung di sisi tempat tidur. Dada Yayah naik turun dengan berat, dan setiap tarikan napasnya seperti perjuangan panjang antara hidup dan mati. Sementara itu, Pak Rohmat duduk diam di sudut ruangan. Matanya sembab, menatap putrinya yang terbaring tak berdaya. Di sampingnya, istrinya, Bu Nani, menggenggam tasbih dan terus membisikkan doa tanpa henti. Air mata terus mengalir di pipinya, tak mampu ia bendung. Mereka tak tahu harus bagaimana lagi. Meski Gubernur Deddy Mulyadi sudah membantu begitu besar, kondisi Yayah masih belum menunjukkan perkembangan berarti. Namun malam itu, tiba-tiba datang seorang dokter spesialis dari Jakarta yang baru saja ditugaskan untuk melakukan evaluasi menyeluruh pada pasien kritis. Namanya Dr. Raffi Al-Fatah, dokter muda lulusan Jerman yang dikenal sebagai salah satu ahli terbaik dalam bidang penyakit autoimun dan komplikasi metabolik. Ia datang atas permintaan pribadi dari Gubernur Deddy Mulyadi, yang ternyata tidak hanya membiayai pengobatan, tapi juga mengerahkan sumber daya terbaik demi kesembuhan Yayah. Dokter Raffi masuk dengan langkah cepat dan sigap, langsung membaca seluruh rekam medis Yayah. Dengan tenang, ia menggelengkan kepala dan berkata kepada tim, "Kita harus ubah pendekatannya. Obat-obat lama sudah tidak lagi efektif. Kita akan coba metode terapi kombinasi yang selama ini belum digunakan di sini." Dokter-dokter lainnya sempat terdiam. Metode yang dimaksud adalah metode eksperimental yang hanya digunakan di beberapa rumah sakit besar luar negeri. Setelah mendapatkan persetujuan keluarga, Dr. Raffi dan timnya mulai menjalankan terapi itu. Malam itu menjadi malam yang penuh harapan dan ketegangan. Pak Rohmat dan Bu Nani tak beranjak sedikit pun dari sisi putri mereka. Mereka hanya bisa berharap, sambil terus menyebut nama Allah dalam hati mereka, agar keajaiban benar-benar datang. Mata Pak Rohmat menatap layar monitor jantung, memperhatikan detak demi detak, berharap ada keajaiban kecil di antara angka-angka itu. Menjelang subuh, denyut jantung Yayah mulai menunjukkan kestabilan. Saturasi oksigen membaik perlahan. Tubuhnya yang semula dingin, mulai terasa hangat. Para perawat yang berjaga pun mulai menunjukkan senyum tipis, penuh harap. "Alhamdulillah, ini pertama kalinya sejak dirawat, Yayah menunjukkan respons positif," bisik salah satu perawat kepada dokter Raffi. Gubernur Deddy Mulyadi pun datang pagi harinya. Ia menunduk haru melihat perkembangan itu. "Teruslah berjuang, Yayah. Kami semua bersamamu," ucapnya lirih. Pak Rohmat langsung menyalaminya sambil menangis. "Terima kasih Pak Gubernur, tanpa panjenengan, mungkin anak saya sudah tak tertolong." Bab ini menjadi titik balik. Di tengah kesuraman dan keputusasaan, cahaya mulai menyusup. Harapan mulai kembali berpendar, meski masih samar. Tapi malam itu, satu hal pasti, Tuhan tak pernah tidur, dan orang-orang baik seperti Deddy Mulyadi adalah tangannya yang dikirim ke bumi. Malam itu, ruangan rumah sakit yang biasanya sunyi tiba-tiba ramai oleh kedatangan Gubernur Deddy Mulyadi bersama tim medis yang ia percayai. Langit di luar menangis bersama keluarga Sinta, namun kehadiran Deddy membawa cahaya harapan yang kembali menghangatkan hati mereka. Sinta masih terbaring lemah, dengan selang infus dan alat bantu napas menempel di tubuhnya. Namun, di balik tubuh yang terlihat rapuh itu, mata Sinta sedikit terbuka ketika mendengar suara ibunya menyebut nama sang gubernur. Meski lemah, ia tahu bahwa harapan itu belum mati. Gubernur Deddy memegang tangan Sinta dengan lembut. "Nak, kamu harus kuat. Saya ada di sini bukan hanya sebagai gubernur, tapi sebagai saudaramu. Jangan menyerah." Iya, suaranya lirih namun penuh kekuatan. Tangis pun tak terbendung dari ibunda Sinta. Ia menggenggam tangan gubernur sambil berulang kali mengucapkan terima kasih. "Saya nggak tahu harus bagaimana membalas kebaikan Bapak, kami hanya orang kecil, tapi Bapak seperti malaikat yang turun dari langit." Dokter yang menangani Sinta pun segera memeriksa ulang seluruh kondisi vitalnya. Dengan fasilitas baru yang disediakan atas perintah langsung dari Deddy Mulyadi, tim medis mulai menyusun ulang rencana pengobatan. Mereka kini memiliki alat-alat yang sebelumnya tak terjangkau, dan obat-obatan terbaik untuk membantu Sinta melawan penyakitnya. Sebuah ruangan khusus VIP disiapkan untuk Sinta tanpa dipungut biaya sedikit pun.
Sementara itu, media sosial mulai ramai membicarakan kejadian ini. Kisah wanita sederhana yang dibantu langsung oleh gubernur menjadi viral. Banyak yang terharu, banyak pula yang tersentuh dan mulai menggalang doa bersama untuk kesembuhan Sinta. Deddy Mulyadi sendiri enggan menanggapi sorotan itu. Baginya, ini bukan soal pencitraan, tapi soal kemanusiaan. Kalau saya bisa bantu satu nyawa untuk bertahan hidup, itu lebih dari cukup, ucapnya kepada para wartawan yang berusaha mewawancarainya di luar rumah sakit. Saya hanya menjalankan amanah, tidak lebih. Ucapannya itu langsung membuat banyak hati tergetar. Warganet menyebutnya sebagai pemimpin berhati rakyat yang sejati. Di dalam ruangan, Sinta mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Meski perlahan, tubuhnya merespons pengobatan dengan baik. Ibunya menangis bahagia saat melihat Sinta membuka mata lebih lebar dan mencoba bicara. Walau hanya satu kata, "Ibu," kata itu bagai angin segar setelah musim panjang yang menyiksa. Semangat keluarga Sinta pun bangkit. Mereka mulai percaya bahwa mukjizat itu nyata. Dan mukjizat kali ini datang melalui tangan seorang pemimpin yang tidak hanya duduk di kursi kekuasaan, tapi juga hadir langsung dalam penderitaan rakyatnya. Deddy Mulyadi tak hanya membawa harapan, tapi juga membuktikan bahwa kepedulian masih hidup di tengah dunia yang kerap diwarnai ketidakadilan. Sinta mungkin belum sepenuhnya sembuh. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa pekan terakhir, keluarganya tersenyum dengan tulus. Dan senyum itu adalah awal dari keajaiban yang lebih besar yang akan datang. Malam itu, rumah sakit terasa sunyi, hanya suara mesin-mesin medis dan detak jam dinding yang terdengar jelas. Siti masih terbaring lemah, namun rona wajahnya mulai tampak lebih tenang. Di sisi ranjang, ibunya, Mak Enah, tidak henti-hentinya menggenggam tangan anaknya. Meski mata sembab karena tangis yang tak kunjung kering, ada harapan baru yang perlahan menyelinap ke hatinya. Bantuan dari Gubernur Deddy Mulyadi telah membawa angin segar, namun tetap saja, proses pemulihan tidak bisa instan. Malam itu, Mak Enah salat tahajud di lantai rumah sakit dengan mukena lusuh yang selalu ia bawa, memohon kepada Tuhan dengan linangan air mata. Di lorong rumah sakit, Pak Amir, ayah Siti, duduk termenung. Kepalanya bersandar di dinding putih yang dingin. Ia mengingat masa kecil Siti, gadis kecil yang ceria, rajin belajar, selalu membantu ibunya memasak. Tak disangka, kini Siti terbaring dalam keadaan tak berdaya. "Ya Allah, kalau bisa aku yang sakit, bukan anakku," bisiknya lirih. Ia merasa bersalah karena selama ini hanya bisa menjadi buruh serabutan yang penghasilannya tak cukup untuk sekadar biaya rawat jalan. Gubernur Deddy Mulyadi yang mendengar kabar kondisi Siti malam itu, mengutus ajudannya untuk kembali menengok ke rumah sakit. Meski sudah membantu biaya, hatinya masih belum tenang sebelum tahu Siti benar-benar membaik. Ajudan membawa vitamin tambahan dan juga doa dari gubernur. "Pak Gubernur titip doa dan harapan, semoga malam ini jadi titik balik kesembuhan Siti," ujar ajudan itu kepada Mak Enah sambil menyerahkan bingkisan kecil berisi perlengkapan ibadah. Tengah malam menjelang, Siti sempat menggeliat pelan. Matanya terbuka setengah, lalu menutup lagi. Itu adalah reaksi pertamanya setelah 2 hari koma karena komplikasi paru-paru dan infeksi darah. Mak Enah langsung menangis haru dan memanggil perawat. Dokter yang memeriksa segera memberi kabar bahwa kondisi ini adalah sinyal awal membaiknya sistem tubuhnya. "Ini mukjizat, Bu." Siti mulai menunjukkan reaksi positif, ujar sang dokter dengan senyum tipis yang memberi harapan. Berita itu menyebar cepat ke Gubernur Deddy Mulyadi yang langsung bersyukur. Ia memutuskan untuk datang langsung keesokan harinya. "Kalau benar Siti mulai membaik, saya ingin mendengarnya sendiri," ujarnya. Malam itu, ia menuliskan doa khusus di selembar kertas untuk Siti dan memintanya diselipkan di bawah bantal anak itu. "Doa dari pemimpin untuk rakyatnya," katanya dengan tulus. Pak Amir kembali ke sisi istri dan anaknya. Ia pegang tangan Siti, lalu menggumam, "Nak, kami semua di sini, menunggumu bangun. Jangan menyerah." Ucapan itu seolah menyatu dengan kehangatan yang mulai menyelimuti ruangan. Meski dini hari terasa dingin, hati mereka dipenuhi harapan yang mulai menguat. Waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. Di sela-sela tidur Mak Enah yang akhirnya tertidur lelap di kursi, Siti kembali membuka matanya, kali ini lebih lebar. Bibirnya gemetar, mencoba mengucap sesuatu. Pak Amir segera mendekat. "Ayah," bisik Siti, pelan, lirih, namun cukup untuk menghancurkan segala duka dalam sekejap.
Tangis haru pecah seketika, perawat dan dokter pun terperangah. Dan malam itu, di tengah sunyi rumah sakit besar Jawa Barat, keajaiban kecil terjadi. Doa-doa yang tulus, usaha tanpa lelah, dan bantuan dari seorang pemimpin yang berhati rakyat, semuanya menjelma menjadi secercah cahaya harapan yang kini menyinari perjalanan Siti menuju kesembuhan. Malam itu, ruang rawat Rina kembali sunyi. Mesin-mesin medis terus berbunyi pelan, mengiringi perjuangan hidupnya yang masih belum selesai. Di sisi tempat tidur, Pak Mahfud tak henti-hentinya membacakan doa dengan suara lirih, meneteskan air mata sambil memegang tangan anak perempuannya yang tampak semakin kurus. Ya Allah, jangan ambil dulu anakku. Beri dia kesempatan untuk melihat dunia dengan senyum lagi, bisiknya, penuh harap. Meski tubuh Rina lemah, dalam tidurnya matanya sempat bergerak, tanda bahwa jiwanya belum menyerah. Di luar ruang rawat, Gubernur Deddy Mulyadi baru saja datang kembali, malam-malam menembus dingin udara Bogor. Ia berjalan perlahan menuju keluarga Rina yang sedang duduk di ruang tunggu, dengan kantong makanan hangat dan selimut. Saya tahu kalian belum makan. Ini ada sedikit makanan, dan selimut buat menghangat, katanya sambil tersenyum hangat. Pak Mahfud terkejut dan berkaca-kaca melihat perhatian luar biasa dari seorang pemimpin daerah yang tidak hanya membantu dengan uang, tapi juga dengan hati. Pak Gubernur, kenapa harus repot-repot datang malam-malam begini? Tanya Bu Mahfud, suaranya bergetar. Deddy Mulyadi hanya menatap penuh iba, lalu menjawab, karena rasa kemanusiaan tak mengenal waktu, Bu. Kalian bukan siapa-siapa saya, tapi derita ini adalah urusan kita bersama sebagai sesama manusia. Kalimat itu menghantam batin keluarga Rina. Mereka tidak pernah menyangka, dalam gelapnya duka, masih ada cahaya ketulusan dari orang yang begitu tinggi kedudukannya. Beberapa saat kemudian, Dokter Jaga datang dengan wajah sedikit cerah. Pak Mahfud, Ibu, Pak Gubernur, kami baru dapat kabar dari dokter spesialis di Bandung. Mereka bersedia turun tangan dan sudah menyiapkan ruangan ICU khusus untuk Rina. Kami akan rujuk dia malam ini juga dengan ambulans. Semua biaya tetap ditanggung, ucapnya mantap. Pak Mahfud sontak bersujud syukur di lantai rumah sakit. Suasana haru menyelimuti malam itu. Ambulans pun melaju dari Bogor menuju Bandung dengan pengawalan khusus. Di dalamnya, Rina ditemani perawat, dokter, dan ibunya yang terus menggenggam tangannya. Sepanjang perjalanan, Ibu Rina melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, berharap suara lembutnya bisa menembus ruang bawah sadar anak perempuannya. Gubernur Deddy Mulyadi mengikuti dari belakang dengan mobil dinasnya, membuktikan bahwa pertolongannya tidak setengah hati. Sesampainya di RS besar di Bandung, tim medis langsung membawa Rina ke ruang ICU khusus. Dokter-dokter ahli sudah menunggu. Mereka memeriksa kondisi Rina dengan cepat dan profesional. Salah satu dokter bahkan mengatakan, masih ada harapan. Tapi kita butuh doa dan kekuatan dari keluarga. Kata-kata itu seperti pelita kecil di tengah badai yang mengguncang hati keluarga Rina selama ini. Sementara itu, Deddy Mulyadi duduk di ruang tunggu, ditemani sebotol air mineral dan setumpuk berkas kerja yang semestinya ia selesaikan di kantor. Tapi ia memilih tetap di sana. Jabatan ini bukan untuk dimuliakan, tapi untuk memuliakan orang lain, gumamnya lirih sambil memandang ke arah ruang ICU. Ia tahu, perjuangan belum selesai. Tapi malam ini, ia telah memberi harapan baru bagi keluarga kecil yang hampir kehilangan segalanya. Harapan itu kini berpijar lagi, lewat doa, air mata, dan ketulusan seorang pemimpin yang tak hanya hadir di podium, tapi juga di sudut paling sepi rumah sakit, tempat harapan dan duka bersatu.